Tidak semua luka bisa dilihat dengan mata. Ada luka yang tidak mengalirkan darah, tapi mengikis tubuh dari dalam, sedikit demi sedikit. Ini bukan kisah tentang setan di balik pintu. Ini kisah tentang manusia. Manusia yang hatinya diselimuti iri, dan menjadikan dendam sebagai jalan hidup. Dikirimkanlah santet. Ilmu hitam dari lorong-lorong kelam yang tak kasat mata. 7 tahun. 7 tahun seseorang harus hidup dengan rasa sakit yang tak ada obatnya, tapi yang aneh, dia tak mati. Ini adalah cerita tentang seseorang yang bertahan. Bukan karena kekuatan fisik, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang bisa mengalahkan niat jahat manusia. Jika kamu percaya bahwa kebaikan bisa menyelamatkan, maka mungkin kisah ini akan membuka matamu. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. 7 tahun lalu, tubuh Arman mulai berubah. Awalnya seperti masuk angin biasa. Perut kembung, kepala berat, dan dada seperti ditindih batu setiap malam. Tapi yang aneh, setiap dia ke dokter, hasilnya selalu normal. Bahkan saat dia meringkuk kesakitan, diperiksa lengkap, semuanya baik. Tapi rasa sakit itu datang terus. Malam demi malam, makin menusuk. Tubuhnya makin kurus. Rambutnya mulai rontok. Matanya cekung. Tidurnya tak pernah nyenyak. Ibunya sempat berkata dengan lirih, "Nak, ini bukan sakit biasa. Ini, kayak ada yang ganggu." Arman menolak percaya saat itu. Baginya, ilmu medis lebih logis daripada hal mistis. Tapi semua berubah ketika malam itu. Dia mendengar suara geraman dari balik cermin kamarnya. Padahal, dia tinggal sendirian. Suasana rumah mendadak dingin. Udara serasa menempel di kulit. Lampu berkedip. Dan di ujung matanya, dia melihat bayangan perempuan. Tanpa wajah. Tanpa suara. Dia bangun keesokan harinya dengan tubuh yang lebih lemas dari biasanya. Dan saat dia membuka ponsel, ada pesan dari nomor tak dikenal. "Kau belum mati?" Sabar, itu baru permulaan. Tubuh Arman kian hari makin rapuh. Setiap pagi, ia bangun dengan tubuh menggigil meski matahari bersinar terik. Langkahnya gontai, suaranya mulai parau, dan wajahnya bukan lagi wajah pemuda penuh semangat seperti dulu. Kini, ia terlihat seperti pria parubaya yang kehilangan semangat hidupnya. Ibunya, Bu Rini, sudah membawa Arman ke banyak rumah sakit. Dari dokter umum hingga spesialis penyakit dalam. Hasilnya selalu sama, normal. Tapi malam-malam Arman tetap saja penuh jeritan. "Nak, kuat ya. Ibu di sini." Selalu, bisik ibunya tiap malam sambil memeluk tubuh anaknya yang menggigil. Kadang tubuh Arman panas seperti bara, lalu berubah jadi sedingin es dalam hitungan menit. Jantungnya sering berdebar kencang tanpa alasan. Dan entah kenapa, setiap malam Jumat, ia selalu mimpi yang sama. Bayangan hitam tinggi besar berdiri di depan ranjangnya. Tak bergerak. Hanya menatap. Mimpi itu begitu nyata, bahkan saat bangun, spray ranjangnya basah oleh keringat dan bekas tangan hitam samar terlihat di lengannya. Suatu hari, seorang dokter senior memeriksa Arman, menatap hasil laboratorium sambil menghela napas panjang. "Ibu, dari sisi medis, anak ibu sehat. Tapi ini, sesuatu yang saya tak bisa jelaskan. Mungkin, ibu bisa mencari bantuan dari jalur lain."
Itu hari di mana Bu Rini menangis diam-diam di pojok lorong rumah sakit. Ia tahu, kata-kata dokter itu bukan tanpa makna. Itu cara halus mengatakan, ini bukan penyakit biasa. Dan itulah hari di mana Bu Rini pulang ke rumah, duduk menghadap kiblat, dan berkata dalam doa, "Ya Allah, kalau ini ujian, kuatkan anakku. Tapi kalau ini kiriman manusia, tunjukkan padaku siapa yang mengirimnya." Saat malam itu datang, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Langit hitam tanpa bintang. Dan anehnya, pohon pisang di belakang rumah tiba-tiba roboh tanpa sebab. Sejak malam itu, mimpi Arman berubah. Kini, ia melihat sosok bayangan, mengajak bicara. Malam itu, Arman terbangun dengan keringat membanjiri tubuhnya. Dadanya naik turun cepat seperti habis berlari jauh. Lampu kamarnya menyala redup, tapi suasana begitu mencekam. Udara terasa pekat dan berat, seperti diselimuti kabut tak kasat mata. Ia memejamkan mata sejenak, berharap ini hanya mimpi buruk biasa. Tapi suara itu datang lagi. Suara berat, dari sudut kamar, di balik lemari tua. Pelan, namun mengguncang jiwa. "Kau belum mati, tapi waktumu tidak lama lagi." Arman terperanjat. Ia menoleh, dan seperti sebelumnya, bayangan hitam tinggi besar berdiri di sana. Namun malam ini, berbeda. Sosok itu tidak hanya menatap. Ia bergerak. Langkahnya lambat, menyeret seperti tubuh tanpa tulang. Suara napasnya berat, mendesir, membuat udara berdesing di telinga. Arman tak bisa bersuara. Mulutnya terbuka, tapi tenggorokannya membeku. Tangannya gemetar. Ia berusaha membaca doa, tapi lidahnya terasa berat, seperti tertahan sesuatu. Sosok itu mendekat, dan kini Arman bisa melihatnya lebih jelas. Wajahnya kabur, namun matanya menyala merah menyeringai, bukan seperti manusia. Lalu, sosok itu berbisik dengan suara dingin, "Aku dikirim oleh orang yang sangat mengenalmu," dan kemudian, sosok itu menghilang seketika, menyisakan bau amis yang menyesakan. Arman jatuh terduduk. Tubuhnya lemas. Tapi malam itu, sesuatu berubah dalam dirinya. Ia mulai sadar, ini bukan halusinasi. Bukan sakit medis. Ini teror yang nyata. Paginya, Bu Rini melihat anaknya duduk diam di teras rumah, memandangi langit pagi tanpa ekspresi. "Men, kamu kenapa, Nak?" Arman hanya menjawab pelan, "Bu, ada yang kirim aku sesuatu. Tapi bukan hadiah. Bukan doa. Ini kutukan." Sejak hari itu, Arman mulai percaya bahwa hidupnya sedang diganggu. Dan satu-satunya yang bisa menyelamatkannya, bukan dokter, bukan uang, tapi iman yang tak goyah. Dan perjalanan untuk bertahan, baru saja dimulai. Sejak peristiwa malam itu, hari-hari Arman berubah drastis. Tubuhnya masih lemah, tapi pikirannya terus terbayang satu hal. Siapa yang menginginkannya mati? Ia mulai menyusun ingatan, menelisik kembali setiap peristiwa dan hubungan masa lalunya. Dan satu nama, perlahan muncul dari ingatannya. Raka. Teman lamanya di kampus dulu. Pernah sangat akrab, tapi kemudian berseteru hebat karena hal yang tampak sepele. Rebutan proyek skripsi. Tapi pertengkaran itu menyisakan luka yang dalam. Raka merasa dikhianati, dan sejak itu, ia menghilang. Namun, sebelum pergi, Raka pernah berkata, "Lu pikir hidup lu bakal tenang setelah semua ini? Lihat aja nanti, Arman." Kata-kata itu saat itu terasa seperti amarah biasa.
Tapi sekarang, terasa seperti kutukan yang nyata. Hari itu, Arman mengajak ibunya bicara di ruang tamu. Suasana rumah sangat hening, hanya terdengar suara detik jam dinding dan deru kipas angin yang pelan. "Bu, aku ingat seseorang. Dia benci aku, dan mungkin dia yang ngelakuin ini." Bu Rini memandang anaknya dengan mata berkaca. "Kita gak boleh nuduh, Nak. Tapi kalau benar, kita harus cari cara buat melawan, bukan dengan benci, tapi dengan doa." Sejak saat itu, Bu Rini memutuskan untuk mencari pertolongan. Tapi bukan ke dukun. Bukan pula ke orang pintar yang penuh ritual. Ia memilih jalur doa dan keyakinan. Ia mengajak Arman ke seorang ustaz tua yang tinggal di pinggiran desa. Ustaz Samad. Sosok bijak yang dikenal banyak membantu orang terkena gangguan gaib, tapi tanpa memungut bayaran sepeser pun. Perjalanan ke rumah Ustaz Samad tidak mudah. Letaknya terpencil, harus melewati jalanan berbatu dan ladang sepi. Tapi saat tiba di depan rumah kayunya yang sederhana, Arman merasa ada keheningan yang menenangkan. Ustaz Samad menyambut dengan senyum ramah, tapi tatapannya langsung menajam begitu menatap mata Arman. Anak ini sudah diincar sejak lama. Santetnya dikirim berulang. Tapi dia belum mati karena ada yang selalu menjaga dari balik tirai yang tak kasat mata. Arman terdiam. Tubuhnya menggigil. "Apa maksudnya, Pak Ustaz?" tanya Bu Rini. Ustaz Samad menghela napas. "Ini bukan kiriman biasa. Ini dendam. Tapi dia masih hidup, karena ada satu hal yang tak bisa dikalahkan oleh ilmu hitam, doa seorang ibu." Dan malam itu, di rumah sederhana itu, Ustaz Samad mulai membaca ayat-ayat. Lantunannya pelan namun terasa menggema sampai ke tulang. Tiba-tiba, tubuh Arman menggeliat. Matanya memerah. Mulutnya mengerang. Dan dari tubuhnya, mulai muncul cairan hitam yang berbau busuk. Malam di rumah Ustaz Samad terasa sangat panjang. Angin berhembus lirih dari celah dinding bambu, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Sinar lampu temara menyorot wajah Arman yang kini pucat seperti mayat. Ia terbaring di atas tikar pandan, tubuhnya menggigil hebat seperti diserang demam tinggi. Tapi ini bukan sakit biasa, dari sela-sela pori-pori tubuhnya, keluar keringat berwarna hitam kehijauan. Bau amis menyengat memenuhi ruangan, memaksa Bu Rini menahan napas dan air mata sekaligus. Matanya tak henti menatap anaknya, berbisik dalam hati doa yang tak pernah putus. "Ya Allah, jika anak ini harus menanggung kutukan, biar aku yang gantikan." Ustaz Samad duduk bersila di sisi Arman, menggenggam tasbih kayu tua yang sudah lusuh termakan usia. Suaranya pelan namun tegas, membaca ayat-ayat yang seolah menembus dinding tak kasat mata. "Wahai pengirim sihir, kembalilah ke tempat asalmu. Engkau tak berhak atas jiwa ini." Tiba-tiba tubuh Arman menggeliat keras. Kedua matanya terbalik, hanya terlihat putihnya. Dari mulutnya keluar busa bercampur darah kental. Ia menjerit, bukan dengan suaranya sendiri, tapi suara berat, parau, seperti suara pria tua yang marah. "Dia milikku. Aku sudah menanamnya sejak lama." Bu Rini menjerit pelan, namun Ustaz Samad tetap tenang. Tangannya terus menempel di dada Arman, membaca ayat ruqyah dengan nada yang semakin tinggi. Perlawanan dari dalam tubuh Arman makin hebat. Tikar yang ia tiduri sampai tergeser ke kanan kiri, tubuhnya seperti dilempar-lempar kekuatan tak terlihat. Lalu, satu jeritan panjang keluar dari tenggorokan Arman, membuat lampu di ruangan itu berkedip sesaat. Dan setelah itu, sunyi.
Tubuh Arman tergeletak lemas, napasnya tersengal, tapi wajahnya sedikit lebih tenang. Namun semua belum selesai. Saat Ustaz Samad memandikan Arman dengan air doa bercampur daun bidara, sesuatu muncul dari dalam bak air itu. Bukan darah, bukan nanah, tapi benda keras hitam seperti paku berkarat, berjumlah 3, mengapung perlahan. Ini yang ditanam dalam tubuhnya, ujar Ustaz Samad dengan suara berat. 3 paku, 3 tahun. Dan masih ada 4 lagi. Bu Rini tertegun. Air matanya tak terbendung. 7 tahun? Astagfirullah, malam itu, mereka sadar. Ini bukan sekadar santet. Ini kutukan berdurasi, yang dikirim perlahan, tahun demi tahun, agar penderitaan terasa lebih dalam dari kematian. Dan alasan Arman masih hidup, bukan karena kekuatan tubuhnya, tapi karena ada yang mendoakannya setiap malam, menangis dalam sepi, dan menyebut namanya dalam setiap sujud, ibunya. Malam itu, setelah tubuh Arman dimandikan dengan air doa, semua tampak tenang. Angin malam hanya terdengar lewat gesekan daun pisang di samping rumah kayu Ustaz Samad. Tapi ketenangan itu palsu. Di balik mata terpejam Arman, ada dunia lain yang menanti. Dunia tak berbentuk, tak tersentuh, tapi mengintip dari balik tirai takdirnya. Dalam tidurnya, Arman bermimpi. Ia berjalan di tengah ladang luas. Tanahnya hitam, langitnya merah darah. Sunyi. Hanya langkahnya yang terdengar. Tiba-tiba kabut turun perlahan, menutupi kakinya, menyapu sampai ke dadanya. Ia mencoba berlari, tapi kakinya berat. Seolah tanah itu hidup, menariknya ke bawah. Lalu, dari kejauhan, muncul satu bayangan. Seseorang berdiri di bawah pohon mati yang kering dan hitam. Siluetnya jelas, seorang pria berpeci lusuh, mengenakan baju putih kotor, dengan sorot mata kosong mengarah langsung padanya. "Kenapa kamu masih hidup?" Suara itu dalam, berat. Tapi Arman mengenalnya. Itu Raka, teman lamanya. Raka melangkah perlahan mendekat. Di tangannya tergenggam sesuatu, seutas tali merah dengan simpul yang familiar. Simpul santet. "Kamu curi semuanya dariku. Gelar, nama, harga diri. 7 tahun aku habiskan untuk membuat kamu merasakan mati. Tapi kenapa kamu masih bisa bangun?" Arman tak bisa menjawab. Mulutnya seolah dikunci. Tubuhnya gemetar dalam mimpi itu. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan, "Karena ibumu," lanjut Raka. "Doanya melindungimu. Tapi kita lihat, apakah doa bisa menyelamatkanmu dari yang terakhir?" Raka mengangkat tangan. Dari tanah, muncul satu pusaka hitam, seperti keris kecil, panas berasap. Ia mengarahkannya ke dada Arman. Dan saat senjata itu menyentuh kulitnya, Arman terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Di ruang itu, Bu Rini terbangun sambil memeluk anaknya. "Kamu mimpi buruk lagi, Nak?" Arman mengangguk pelan, lalu menangis. Bukan karena takut, tapi karena hatinya sakit. Ia tak mengerti mengapa kebencian bisa bertahan selama itu. Bertahun-tahun, tanpa sedikit pun melemah. Dan saat pagi menjelang, Arman mulai bicara pada Ustaz Samad. "Pak, aku tahu siapa yang ngirim santet itu. Aku lihat dia." Ustaz Samad menatapnya tajam, lalu berkata, "Kalau begitu,
Saatnya kamu bersiap. Karena perlawanan terbesar belum dimulai. Pagi itu langit kelabu. Awan bergelayut seperti ingin jatuh menimpa bumi. Burung-burung enggan berkicau. Suasana terasa berat, seolah alam pun tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang penuh ujian. Arman duduk bersila di bawah pohon nangka besar di halaman rumah Ustaz Samad. Matanya tertutup, tubuhnya kaku. Di sekelilingnya, daun bidara kering disebar membentuk lingkaran. Di tangan kanannya tergenggam tasbih kayu, sedangkan di tangan kiri, selembar kain kafan kecil yang baru saja diserahkan oleh Ustaz Samad. Ini bukan kain biasa, ujar sang Ustaz. Ini dikirimkan oleh seseorang dalam mimpi saya tadi malam. Isyarat bahwa ruh-ruh kiriman akan datang padamu. Arman tak bicara. Ia hanya mengangguk pelan. Prosesi pembersihan dimulai. Ustaz Samad membaca ayat-ayat suci dengan nada rendah, dalam irama pelan namun menusuk. Setiap kata terasa seperti cambuk bagi makhluk tak kasat mata yang menghuni tubuh Arman. Semakin lama dibacakan, tubuh Arman mulai bergerak. Tangannya gemetar. Napasnya terengah. Dari hidungnya keluar lendir kental bercampur darah. Lalu, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Satu persatu bekas luka lama di tubuhnya kembali terbuka. Bukan karena digores, tapi seolah ada sesuatu dari dalam yang memaksa keluar. Dari bekas luka di bahunya, keluar seutas rambut panjang. Panjangnya hampir 1 meter, berbau busuk dan hangus. Dari perutnya, keluar gumpalan benang merah yang melilit tulang ayam kecil. Ini bagian dari kiriman, ujar Ustaz Samad pelan. Santet tidak selalu menumbuhkan penyakit. Kadang ia menyembunyikan luka dalam. Luka yang tidak terlihat, yang menempel pada jiwa. Arman menggigil. Tapi ia tetap duduk. Matanya memerah. Di dalam dirinya, perang batin sedang berlangsung. Ia mendengar suara-suara yang mencoba menyesatkannya. Bunuh saja dirimu. Hentikan penderitaanmu. Ibumu bahkan tak tahu kamu adalah kutukan bagi keluarga. Suara-suara itu datang bertubi-tubi. Seperti bisikan dari ratusan makhluk yang mengerumuni pikirannya. Namun di sela kegelapan itu, terdengar suara lembut. Suara ibunya. Doa yang ia hafal sejak kecil. Doa sebelum tidur, yang dahulu sering dibacakan Bu Rini sebelum Arman memejamkan mata di pangkuannya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tiba-tiba, suara-suara jahat itu menghilang. Dan tubuh Arman kembali tenang. Ia menangis. Dalam diam, ia tahu, doa ibunya telah menutupi seluruh tubuh dan jiwanya. Hari itu, satu bagian kutukan berhasil diangkat. Tapi seperti yang dikatakan Ustaz Samad, masih ada 4 sisa yang belum keluar. Dan satu di antaranya, menyatu dengan roh penasaran. Malam kembali datang seperti raksasa yang perlahan menelan cahaya. Rumah Ustaz Samad sunyi. Angin dingin menelusup lewat celah dinding papan, membawa serta suara dedaunan yang menyentuh tanah. Arman tidur di bilik belakang, sendiri. Cahaya lampu minyak yang redup menggantung di sudut ruangan, membuat bayangan pada dinding tampak seperti bergerak. Bu Rini sudah tertidur lebih dulu, tubuhnya lelah, jiwanya letih melihat penderitaan anak semata wayangnya. Sekitar pukul 2 dini hari, suara itu terdengar untuk pertama kalinya. Pelan, lirih, seperti bisikan seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Maaf, aku nggak mau mati. Tangisan perempuan. Tapi bukan dari luar rumah. Bukan pula dari arah jendela. Suaranya datang dari bawah kolong tempat tidur Arman.
Ia terbangun. Napasnya tertahan. Tubuhnya tak bisa digerakkan. Ia mencoba membaca doa, tapi lidahnya keluh. Suara itu semakin keras, seperti perempuan yang sedang menahan perih, menangis dalam penyesalan yang dalam. Aku juga korban, aku juga dikorbankan, jangan lupakan aku. Arman menggigil. Ia memberanikan diri menunduk, mengintip ke bawah ranjang. Gelap. Tapi dari dalam kegelapan itu, tampak dua mata merah menatap balik ke arahnya. Dan seketika itu juga, lampu minyak padam, ruangan menjadi pekat. Lalu terdengar langkah kaki di atas atap. Suara perempuan menyanyi dengan suara sumbang. Seperti lagu anak-anak yang dilantunkan oleh seseorang yang patah warasnya. 1, 2, 3. Siapa yang gantung diri di pohon jambu? Arman menjerit dalam hati. Tapi ia tak bisa bersuara. Tangannya kaku. Tubuhnya seperti dibekukan. Ketika subuh menjelang, suara itu hilang. Lampu kembali menyala sendiri. Burini masuk ke kamar, melihat Arman duduk gemetar di sudut ranjang. Ia menangis dalam diam. "Nak, kenapa kamu gemetar begitu?" Dengan bibir gemetar, Arman berkata pelan, "Ada perempuan, Bu." Dia bilang dia juga korban. Ustaz Samad segera dipanggil. Dan setelah mendengar penuturan Arman, beliau menghela napas panjang. Itu bukan sekadar gangguan. Itu arwah penasaran yang ikut menempel dalam santetmu. Perempuan itu dibunuh dan tubuhnya dipakai untuk menguatkan ilmu sihir kiriman. Burini menangis tertunduk. Arman hanya bisa mengangkat wajahnya perlahan, menatap langit-langit rumah yang tiba-tiba terasa berat. Bukan hanya nyawanya yang dipertaruhkan, tapi ruh orang lain juga ikut terseret dalam lingkaran sihir ini. Dan untuk membebaskan semua, ada harga yang harus dibayar. Hujan turun perlahan seperti tangisan langit yang lelah menyaksikan kebusukan manusia. Suasana pagi itu begitu kelabu, seolah dunia tak ingin membuka matanya. Ustaz Samad duduk termenung di serambi rumah, tangannya menggenggam segelas air putih yang diberi doa. Wajahnya tegang. Ia tahu, makhluk yang datang tadi malam bukan sembarang gangguan. Dia tidak ingin menakut-nakuti, ujar sang ustaz pada Burini. Dia minta didengar. Dia ingin kisahnya disampaikan. Malam harinya, Ustaz Samad membawa Arman kembali ke ruangan pembersihan. Tapi kali ini, bukan untuk mengusir makhluk, melainkan memanggilnya agar bicara. Doa-doa dibacakan. Lilin putih dinyalakan. Cermin bundar diletakkan di depan Arman. "Tatap bayanganmu di sana," ucap Ustaz Samad. "Dan biarkan dia bicara lewat dirimu." Arman menurut. Perlahan, cermin itu berembun, dan wajah perempuan muda muncul dari dalamnya. Wajah cantik, namun penuh luka. Bola matanya hitam legam. Mulutnya robek seperti terjahit paksa. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Ia menatap Arman seperti seseorang yang telah lama ingin bicara. Kemudian, tubuh Arman tersentak. "Namaku Ratri." Suara perempuan keluar dari mulut Arman, datar, seperti suara dari liang kubur. "Dulu aku tinggal di kampung sebelah, aku diambil oleh Raka. Ia bilang aku bisa jadi cantik selamanya." Burini menahan napas. Tubuhnya menggigil mendengar nama itu. Raka, mantan teman masa kecil Arman yang dulu tiba-tiba kaya dan tak pernah pulang kampung. Dia jadikan aku tumbal. Malam itu tubuhku dikubur dekat sungai kecil, hanya kepala yang dibawa ke ritual. Aku menjerit, tapi tak ada yang dengar. Jiwaku terbelah, dan sisanya disegel di dalam cermin ini.
Air mata Arman menetes, meski tubuhnya dikuasai roh lain. Bu Rini menunduk. Ia tahu, dosa manusia bisa menciptakan penderitaan berkepanjangan bagi mereka yang tak bersalah. Raka membuat perjanjian. Setiap 7 tahun, ia harus tumbalkan jiwa yang kuat, dan dia pilih anakmu. Tapi Arman terlalu kuat. Doa kalian terlalu dalam, cermin itu kemudian retak sendiri, pecah dengan suara lirih seperti jeritan yang tak selesai. Tubuh Arman lunglai. Semua hening. Tak ada angin, tak ada suara malam. Ustaz, ujar Bu Rini perlahan. Kalau Ratri dikorbankan, lalu kenapa dia ikut menyatu dalam tubuh anakku? Ustaz Samad memejamkan mata. Karena Arman adalah kunci akhir dari kutukan itu. Dan hanya dia yang bisa bebaskan semua arwah yang pernah jadi korban. Hari itu, Arman tak lagi hanya jadi target. Ia menjadi penentu antara neraka yang terus diwariskan, atau pemutus rantai gelap ilmu hitam paling keji yang pernah lahir dari rasa iri dan haus kekuasaan. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Malam itu, langit seperti kain kafan raksasa, membungkus desa dalam kesenyapan dan dingin yang tidak biasa. Bulan tertutup awan kelabu, dan suara jangkrik pun seolah ikut diam. Di dalam kamar kecil yang hanya diterangi pelita tua, Arman terbaring, napasnya berat, dan peluh membasahi tubuhnya. Ia mulai gelisah. Tubuhnya bergerak tak karuan. Dalam tidurnya, ia bermimpi, namun bukan mimpi biasa. Ia melihat dirinya berjalan di jalan setapak sempit, menuju hutan yang seolah tidak pernah dikenal siapapun. Pepohonan tinggi menjulang, daun-daunnya hitam, dan udara di sana seperti beku. Tak ada kehidupan. Tak ada angin. Hanya detak jantungnya sendiri yang menggema. Kesinilah aku dibawa, suara perempuan itu kembali terdengar. Suara Ratri. Tapi kini lembut, sendu, dan tak lagi marah. Aku ingin kau melihat, supaya kau tahu, apa yang dia lakukan demi kekayaannya. Arman melangkah, dan di balik kabut tipis, ia melihat sebuah altar batu berlumur darah kering. Di sana ada bekas tali, sisa dupa, dan potongan kain putih yang menghitam oleh waktu. Lalu, ia melihat Raka. Bukan seperti sekarang, tapi dulu, saat masih muda. Wajahnya dingin, matanya kosong. Raka menyayat pergelangan tangan Ratri. Ratri menangis, meronta. Tapi tubuhnya sudah dibius. Demi kekayaan, demi tampang awet muda, demi dihormati, gumam Raka, menyayat wajah gadis itu. Kau adalah awal dari kekuasaanku. Arman menjerit dalam mimpi. Tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Semua yang ia saksikan terasa terlalu nyata, seperti ia ikut menyaksikan dosa yang menodai bumi. Ia gemetar. Tak kuat menahan rasa jijik, marah, dan takut dalam satu waktu. Ratri menoleh kepadanya. Matanya berlinang. Aku tidak minta dikasihani, aku hanya ingin jiwaku pulang. Lalu semua gelap. Arman terbangun dengan tubuh menggigil. Kasur basah oleh peluh, bibirnya gemetar, dan matanya kosong seperti baru kembali dari neraka. Bu Rini masuk, langsung memeluknya, meski tak tahu apa yang anaknya alami. Nak, mimpi apa kamu? Arman memeluk ibunya erat. Tapi kali ini, air matanya jatuh bukan karena takut, melainkan karena rasa bersalah. Bu, mereka semua gak salah. Mereka dibunuh. Tapi malah jadi penunggu dalam tubuhku. Ustaz Samad datang pagi harinya. Dan saat Arman menceritakan mimpinya, Ustaz itu hanya menunduk, lalu berkata, hutan yang kamu lihat itu nyata.
Tapi tak semua orang bisa menemukannya. Tempat itu dilindungi oleh perjanjian kegelapan. Tapi sekarang, kamu telah diizinkan masuk. Hari itu, bukan hanya mimpi yang berubah. Tapi takdir Arman telah resmi terikat dengan para korban. Dan untuk menyudahi semua ini, ia harus kembali ke hutan itu. Dalam keadaan sadar. Matahari pagi baru saja menyapa langit, tapi udara di sekitar rumah Burini sudah berat. Seolah mengandung beban cerita yang belum terucap. Arman, Burini, dan Ustaz Samad bersiap untuk perjalanan yang tak biasa, menuju hutan hitam yang selama ini tersembunyi dari pandangan biasa manusia. Ustaz Samad membuka kitab kecil. Ini bukan sekadar perjalanan biasa. Kita masuk ke wilayah yang diliputi perjanjian kegelapan. Berdoalah dan tetap fokus. Langkah mereka berat memasuki hutan. Daun-daun basah menyentuh kulit, aroma tanah basah menusuk hidung. Tapi yang paling menakutkan adalah sunyi yang tidak alami, hening yang dipenuhi ketegangan. Arman memejamkan mata, mencoba menyambung kekuatan doa yang selama ini dipelajari. Ia tahu, di balik tiap langkah, bayangan Raka mengintai, menunggu kesempatan untuk menyerang. "Ibu, aku merasa sesuatu ikut mengawasi," suara Arman serak. Burini menggenggam tangan anaknya erat, walau hatinya juga berdebar tak menentu. Tiba-tiba, kabut tebal turun, menyelimuti mereka seolah dinding putih yang memisahkan dunia nyata dan alam gaib. Mereka terus melangkah, sampai sebuah pondok reot muncul, tempat yang sama seperti dalam mimpi Arman. Ustaz Samad menyalakan dupa putih. Di sini tempat Raka melakukan ritual pertamanya. Ini awal dari kutukan yang membelenggu keluargamu. Ketika mereka mendekat, suara tangisan lirih terdengar. Bayangan samar seorang gadis muncul di sudut pondok, wajahnya hancur dan penuh duka. "Ratri," bisik Arman dengan suara bergetar. Tiba-tiba angin dingin menerpa, dan suara keras memecah kesunyian. Arman hampir jatuh. Namun, tekadnya sudah bulat. Ia tahu, untuk menghapus kutukan dan membebaskan arwah korban, ia harus menghadapi kegelapan itu langsung, bukan lari darinya. "Kita harus berdoa bersama," tegas Ustaz Samad. "Ini pertarungan bukan dengan tangan, tapi dengan hati dan iman." Malam itu, di bawah bayang-bayang pohon hitam, Arman mulai mengerti bahwa keberanian bukan hanya melawan orang jahat, tapi juga menerima luka dan masa lalu yang pahit untuk bisa sembuh. Kegelapan hutan semakin pekat, namun di balik itu, sesosok bayangan muncul perlahan. Arman dan rombongan sudah hampir putus asa, tapi ada sesuatu dalam hati Arman yang terus mendesak untuk maju. Bayangan itu bukan sosok yang mereka duga. Ia bukan Raka, sang pembawa santet yang selama ini membayang-bayangi hidup Arman. Tapi sosok seorang lelaki tua yang matanya teduh, penuh ketenangan, dan seolah tahu banyak tentang rahasia alam gaib. "Kalian mencari jawaban, bukan?" Suara lelaki itu lembut, namun tegas. Arman terdiam, tak kuasa berkata-kata. Lelaki tua itu memperkenalkan diri sebagai Pak Jalil, seorang dukun sakti yang pernah mencoba menghentikan ilmu hitam Raka bertahun-tahun lalu. Namun, saat itu ia gagal, dan terpaksa menghilang ke hutan untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Kutukan ini bukan hanya masalah santet biasa. Ini masalah jiwa dan dendam yang belum selesai. Raka mengikat dirinya dengan kegelapan yang lebih besar dari yang kalian kira. Pak Jalil mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi mantra dan benda-benda pusaka. Ini satu-satunya cara memutus rantai ini. Tapi harus dilakukan dengan ketulusan dan keikhlasan, bukan dendam. Arman memandang mata lelaki itu dalam-dalam. Selama ini ia hanya ingin membalas dan melindungi keluarganya,
Tapi kini ia mulai mengerti bahwa kekuatan sejati terletak pada niat yang murni. "Aku siap," jawab Arman dengan suara yang sudah penuh tekad. Bu Rini dan Ustaz Samad pun mengangguk, siap mendukung perjuangan ini. Sebelum pergi, Pak Jalil memberi peringatan, setiap langkah ke depan akan menguji iman dan jiwa kalian. Jangan biarkan amarah menguasai hati, karena itu akan menjadi jalan bagi kegelapan masuk. Malam itu, di bawah langit penuh bintang yang terhalang pepohonan, Arman dan rombongan bersiap menjalani ritual yang akan menentukan nasib mereka dan keluarga yang telah lama terjebak dalam kutukan. Malam semakin larut ketika Arman, Bu Rini, Ustaz Samad, dan Pak Jalil berkumpul di sebuah tempat terbuka di tengah hutan hitam. Api unggun kecil menyala, melemparkan cahaya gemerlap ke wajah-wajah yang dipenuhi kecemasan dan harapan. Pak Jalil memegang kitab tua, membuka halaman yang sudah berdebu, dan mulai membacakan mantra dengan suara rendah dan penuh keyakinan. Udara di sekitar mereka berubah berat, terasa seperti tarikan napas dunia lain. "Jangan biarkan amarahmu menjadi gerbang kegelapan," ujar Pak Jalil menatap Arman. "Ini bukan soal membalas, tapi melepaskan." Arman mencoba menenangkan dirinya, menarik napas dalam-dalam. Semua kenangan pahit tentang Raka, santet yang merusak hidupnya, dan keluarganya yang hancur berhamburan dalam pikirannya. "Aku harus kuat," pikir Arman. Mantra semakin keras, dan cahaya api mulai berkedip-kedip. Suara angin menderu-deru, seolah membisikkan rahasia dunia lain. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul mengitari mereka, bentuknya samar namun penuh ancaman. "Raka?" bisik Bu Rini dengan ketakutan. Arman berdiri tegap, wajahnya penuh tekad, tapi hatinya bergejolak. Bayangan itu mencoba menembus lingkaran doa yang mereka buat, mengusir cahaya dan membawa kegelapan. "Kau tak akan menang," ucap Arman dengan suara yang bergetar tapi mantap. "Ini bukan untukku saja, tapi untuk semua yang kau sakiti." Perlahan-lahan, cahaya dari doa dan mantra Pak Jalil mulai mengusir bayangan itu. Suara tangisan halus terdengar, seperti jiwa-jiwa yang tertawan mencari pembebasan. Arman merasakan tubuhnya lemas, tapi ada damai yang perlahan mengisi hatinya. Ia mengerti bahwa kekuatan sesungguhnya adalah memaafkan, bukan membalas. "Maafkan aku," lirih Arman, air mata menetes. "Maafkan kami semua." Kegelapan semakin pudar, dan malam itu, untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, Arman merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Matahari mulai mengintip di balik pepohonan, membawa cahaya lembut ke atas tanah hutan yang basah. Arman duduk termenung, membiarkan hawa pagi menghangatkan kulitnya yang dingin karena kelelahan malam tadi. Meski kegelapan telah perlahan sirna, bayangan luka batin masih membekas. Bu Rini duduk di sampingnya, menggenggam tangan Arman penuh kasih. "Nak, kau sudah berjuang sangat keras. Tapi aku tahu, ini bukan akhir." Arman mengangguk pelan, tapi hatinya berat. Selama bertahun-tahun, rasa takut dan dendam menyelubungi hidupnya, bahkan saat ia tahu itu merusak dirinya sendiri. "Raka bukan hanya mengirim santet," ujar Arman lirih. "Dia menghancurkan rasa percaya dan cinta di antara kita." Ustaz Samad melangkah mendekat, membawa air suci dan senyum lembut. "Luka batin adalah yang paling sulit disembuhkan, Arman. Tapi dengan sabar dan iman, semuanya bisa perlahan pulih." Arman menatap langit yang mulai cerah, merasa seolah beban berat di dadanya mulai terangkat. Ia tahu perjalanan penyembuhan belum selesai. Bahkan setelah kutukan hilang, hidup harus berjalan. Ia harus belajar memaafkan, bukan hanya Raka, tapi juga dirinya sendiri. "Jangan pernah biarkan kegelapan menguasai hatimu," pesan Ustaz Samad, "karena sejatinya, cahaya ada di dalam diri kita sendiri."
Meski penuh luka, Arman bertekad membangun hidup baru, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang yang memegang kendali atas takdirnya sendiri. Arman kembali ke rumah dengan langkah yang lebih ringan, seolah beban yang menekan selama bertahun-tahun mulai terangkat. Tapi ia tahu, ujian sesungguhnya belum selesai. Di balik dinding rumah, ada sesuatu yang diam-diam mengintai, menunggu waktu tepat untuk muncul kembali. Bu Rini menyambutnya dengan pelukan hangat. "Kita sudah melewati malam yang paling gelap, Nak," katanya pelan. "Sekarang waktunya membangun kembali." Namun, malam itu Arman terbangun oleh suara bisikan halus yang tak jelas. "Arman, kau pikir ini sudah selesai?" Suara itu berbisik dari sudut kamar. Rasa dingin merayap di seluruh tubuhnya. Bayangan hitam samar menyelimuti sudut kamar, membentuk sosok yang tak jelas namun penuh dendam. Arman tahu, ini bukan sekadar bayangan biasa. Ini adalah ujian terakhir dari kutukan yang dulu menimpa keluarganya. "Aku takkan membiarkanmu lepas begitu saja," suara itu mengancam. "Aku bagian dari hidupmu sekarang." Arman mengumpulkan seluruh kekuatan iman dan doa yang selama ini ia pelajari. "Kau tidak punya kuasa atasku lagi," katanya tegas, meski suaranya bergetar. Dengan tangan gemetar, Arman mulai melantunkan doa-doa pelindung. Cahaya dari lilin kecil di mejanya mulai berpendar kuat, mengusir bayangan yang mencoba menguasai ruang itu. "Ini bukan akhir, tapi awal dari hidup baru," Arman berbisik pada dirinya sendiri. Malam itu, ia menyadari bahwa untuk benar-benar bebas, ia harus terus berjuang, memegang teguh harapan dan cinta yang mengalahkan kegelapan. Pagi itu, Arman duduk sendiri di teras rumahnya, memandangi langit yang cerah namun hatinya masih kelabu. Suara burung, sinar matahari, dan udara pagi terasa asing baginya. Hatinya sedang berperang, antara memaafkan, atau mencari balas dendam terakhir yang selama ini ia tahan. Beberapa hari terakhir ia menerima kabar bahwa Raka sedang sakit keras, terbaring lemah di rumahnya, tak bisa bicara dan hanya bisa menatap kosong ke langit-langit. Konon, dukun yang membantunya dulu telah meninggal mendadak dengan cara mengenaskan. "Tuhan sudah membalas," ucap Bu Rini lirih saat mendengar kabar itu. "Tapi bagaimana dengan hatimu, Arman? Sudahkah kamu ikhlas?" Arman diam. Ia tahu hatinya belum benar-benar sembuh. Meski kutukan telah pergi, bekas luka di hatinya masih berdarah. Ia ingin melupakan, tapi dendam adalah racun yang pelan-pelan telah menjadi bagian dari dirinya. Sore itu, dengan langkah berat, Arman mendatangi rumah Raka. Rumah itu sunyi, tua, dan penuh bau apek yang menusuk. Di atas ranjang reot, Raka terbaring kurus, dengan mata yang tampak kosong tapi juga menyimpan rasa bersalah yang dalam. "Kau ingat aku?" tanya Arman pelan. "Selama 7 tahun, kau kirimkan aku ke neraka. Tapi lihat aku sekarang, aku masih hidup." Tak ada jawaban, hanya tatapan nanar. Raka tak bisa bicara. Bahkan mungkin, sudah tak mampu meminta maaf. Arman menatapnya lama. "Aku ingin membalasmu, tapi itu akan menjadikanku sama sepertimu." Arman menaruh segelas air putih dan selembar sajadah di meja kecil di sebelah ranjang. "Aku tidak datang untuk membalas," ucapnya tegas. "Aku datang untuk membebaskan diriku dari bayanganmu." Malam itu, Arman pulang tanpa membawa rasa puas, tapi dengan hati yang lebih tenang. Ia tahu, memaafkan bukan berarti melupakan. Tapi itulah satu-satunya jalan untuk benar-benar lepas dari kutukan, dari luka, dari gelapnya masa lalu. Hari-hari berlalu sejak pertemuan terakhir Arman dengan Raka. Udara pagi terasa lebih segar,
dan mentari tak lagi terasa seperti bayangan panas yang menindih tubuhnya. Tapi satu hal yang pasti, meskipun ia telah memaafkan, hidup tak serta-merta kembali seperti dulu. Segalanya hancur. Usaha keluarganya bangkrut, pertemanan hancur, dan masa depannya buram. Namun di tengah reruntuhan itu, Arman mulai membangun fondasi baru. Dengan hati yang tak lagi dipenuhi dendam, ia mulai membantu ibunya berjualan kecil-kecilan di rumah. Tak banyak pembeli, tapi satu demi satu tetangga yang dulu menjauh mulai kembali mampir, membawa harapan dan senyum kecil. "Dulu aku pikir kalian akan mati kena santet," kata Pak Edi, tetangga sebelah, setengah bercanda. "Tapi ternyata, kalian lebih kuat dari yang orang-orang kira." Arman hanya tersenyum, tak ingin menjelaskan apapun lagi. Ia tidak ingin hidupnya hanya dikenang sebagai korban santet. Ia ingin dikenang sebagai orang yang bangkit, meski diinjak berkali-kali. Suatu malam, Arman duduk di depan rumah, memandangi bintang-bintang. Bu Rini duduk di sebelahnya, membawa 2 gelas teh hangat. "Kamu tahu, Nak?" katanya pelan. "Tuhan kadang membiarkan kita melewati neraka, supaya kita bisa tahu surga itu pantas diperjuangkan." Arman menatap ibunya dengan mata berkaca. "Aku nggak akan bisa lewati semua ini tanpa ibu." Mereka berdua terdiam dalam damai. Angin malam mengusap pipi mereka, membawa ketenangan yang tak pernah mereka rasa selama bertahun-tahun. Kini, rumah mereka tak lagi dihantui bayangan. Tidak oleh santet, tidak oleh dendam. Hanya ada luka yang perlahan sembuh, dan cinta yang tetap tumbuh meski dililit derita. Pagi itu, langit tampak mendung. Hujan gerimis turun seperti air mata yang lama tertahan. Arman sedang menyapu halaman ketika sebuah motor berhenti di depan rumah. Helm dibuka pelan, dan wajah itu, wajah yang sangat ia kenal, membuat dadanya langsung sesak. "Rio," Arman berbisik pelan. Rio, sahabatnya sejak kecil, yang dulu bersumpah takkan pernah meninggalkannya. Tapi ketika santet datang, Rio adalah orang pertama yang menghilang. Menghindar, menjauh, dan tak pernah memberi kabar lagi. Arman tak pernah tahu alasannya. Dan sekarang, orang itu berdiri di depannya dengan mata penuh rasa bersalah. "Arman, aku tahu aku nggak pantas datang," ucap Rio sambil menunduk. "Tapi setiap malam aku dihantui rasa bersalah. Aku tinggalkan kamu saat kamu paling butuh aku." Arman terdiam. Dadanya penuh, bukan oleh amarah, tapi oleh luka lama yang tiba-tiba menganga kembali. Ia ingin memaki, ingin berteriak. Tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah satu kalimat. "Kenapa, Yo?" Rio menatapnya dengan mata merah. "Aku takut, Arman. Takut ikut kena kutukan. Aku dengar kamu kerasukan tiap malam, rumahmu bau busuk, semua orang menjauh. Aku pengecut." Tangis Rio pecah. Di tengah rinai hujan, 2 sahabat itu berdiri dalam senyap. Waktu seakan berhenti. "Kalau kamu mau marah, silakan," ucap Rio. "Tapi aku cuma pengen kamu tahu, aku nyesel. Sangat." Arman menatap sahabat lamanya itu dalam-dalam. Di balik air hujan yang membasahi wajahnya, ada air mata yang tak bisa disembunyikan. "Aku gak butuh kamu minta maaf, Yo," ujarnya pelan. "Aku cuma butuh tahu, kamu masih ingat aku sebagai teman." Rio mengangguk. Mereka berdua akhirnya duduk di kursi bambu depan rumah, seperti masa kecil dulu, tanpa kata-kata, hanya suara hujan dan beratnya keheningan yang menjembatani luka. Kadang, luka tak selalu sembuh. Tapi ketika seseorang datang dan mengakui kesalahannya, itu seperti salep yang menenangkan. Dan bagi Arman,
Kehadiran Rio adalah pengingat bahwa bahkan yang hilang bisa kembali jika hatinya tulus. Suatu hari, Arman menerima pesan tak terduga dari seorang dosen kampus lamanya, Bu Ratri. Ia diundang menjadi pembicara dalam seminar kesehatan mental dan spiritual di universitas tempat ia dulu hampir menyelesaikan kuliahnya, sebelum tubuhnya tak mampu lagi menanggung penderitaan yang datang dari santet yang menghancurkan hidupnya. Saya yakin kisahmu bisa menyentuh banyak jiwa yang sedang rapuh, tulis Bu Ratri. Boleh. Tapi hanya jika kamu sudah siap. Arman memandangi layar ponsel itu lama. Napasnya terasa berat. Membuka luka di hadapan orang banyak bukan perkara mudah. Tapi diam-diam, ia sadar, kisah hidupnya bukan hanya tentang penderitaan, tapi tentang bertahan dan bangkit. Hari seminar pun tiba. Aula besar itu dipenuhi mahasiswa dan tamu umum. Beberapa wajah bahkan familiar, teman-teman lama yang dulu sempat menjauh. Arman berdiri di atas podium dengan jantung yang berdetak cepat. Tangannya gemetar, tapi suaranya bulat saat ia mulai berbicara. Nama saya Arman. Saya pernah menjadi mahasiswa di kampus ini, sampai akhirnya hidup saya berubah karena sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, santet. Ruangan langsung senyap. Semua mata tertuju padanya. Ia menceritakan bagaimana tubuhnya melemah, bagaimana ia kerasukan setiap malam, hingga bagaimana orang-orang menjauh karena takut. Ia ceritakan pula tentang rasa sakit, marah, dan dendam. Lalu bagaimana semua itu berubah menjadi kekuatan, ketika ia memutuskan untuk tidak menyerah. Saya selamat bukan karena saya kuat, tapi karena saya punya alasan untuk bertahan, ibu saya, harapan saya, dan keyakinan bahwa setiap malam yang kelam, pasti berujung pagi. Suara isak tangis terdengar dari kursi penonton. Seorang mahasiswa laki-laki berdiri dan bertanya dengan mata berkaca. Bang, kalau saya juga merasa hidup saya hancur karena orang lain, apa saya harus balas? Arman tersenyum lemah. Kalau kamu balas, kamu akan jadi orang yang sama seperti mereka. Tapi kalau kamu bertahan, kamu akan lebih kuat dari siapapun. Sore itu, seminar berubah menjadi ruang pengakuan. Banyak yang berdiri, bercerita tentang penderitaan, tentang luka yang mereka pendam sendiri selama ini. Dan Arman, berdiri sebagai pelita, bukan korban. Beberapa bulan telah berlalu sejak Arman berdiri di atas panggung kampus dan membuka luka lamanya. Kehidupan perlahan berubah. Bukan karena dunia menjadi lebih baik, tapi karena hatinya telah siap menerima semua yang pernah terjadi. Bekas luka itu tetap ada, tapi kini tak lagi menyakitkan. Ia justru menjadi tanda bahwa ia pernah hancur, tapi mampu bangkit kembali. Suatu pagi, Arman duduk di bawah pohon mangga di samping rumah ibunya. Angin semilir menyentuh wajahnya lembut. Di pangkuannya ada sebuah Al-Quran kecil, warisan dari ayahnya yang telah lama meninggal. Ia mengusap halaman-halamannya perlahan, menenangkan diri. Arman, suara lembut ibunya memanggil dari dalam rumah, kalau kamu udah niat bantu orang, bantu yang benar. Niat karena Allah, bukan karena balas dendam. Arman tersenyum kecil. Selama ini, ia memang banyak membantu orang yang datang padanya. Mereka yang merasa diganggu makhluk halus, yang sering mimpi buruk tanpa sebab, bahkan yang mengalami gangguan aneh seperti dirinya dulu. Tapi berbeda dari para dukun, Arman tidak menggunakan ritual aneh. Ia hanya mendoakan, menyarankan mereka untuk kembali salat, zikir, membaca ayat-ayat suci, dan menguatkan jiwa mereka. Karena baginya, santet bisa menyakiti tubuh, tapi ketenangan hati tak bisa disentuh ilmu hitam manapun. Sore itu, Arman menerima tamu. Seorang perempuan muda dengan anak kecil di gendongannya.
Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia bercerita sambil terisak, suaminya kerasukan setiap malam dan hampir membunuh anak mereka sendiri. Arman tak menyela. Ia hanya mendengar, lalu berkata pelan, "Kita lawan, bukan dengan dendam, tapi dengan sabar dan doa." Ia mengajak mereka salat bersama. Setelah itu, ia membacakan surat-surat pendek dengan lembut, bukan dengan suara menggelegar, bukan dengan makian kepada jin, tapi dengan penuh kasih. Perlahan, perempuan itu tenang. Anaknya tertidur di pangkuan Arman tanpa tangis. Dan di mata perempuan itu, ada harapan baru. Disitulah Arman sadar, selama ini ia diselamatkan bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Ia menjadi tempat berlabuh bagi mereka yang nyaris tenggelam dalam keputusasaan, seperti dirinya dulu. Dulu aku disakiti dengan santet, tapi yang menyembuhkanku bukan dukun, tapi doa, air mata ibu, dan keikhlasan memaafkan. Kini Arman tak lagi merasa sendirian. Ia memilih jalan sunyi yang damai, tanpa sorotan, tapi penuh cinta. Ia telah menemukan makna dari semua penderitaan, untuk belajar menjadi manusia yang lebih mengerti, bukan membenci. Dan di setiap malam sebelum tidur, ia selalu berdoa, "Ya Allah, bahagiakan mereka yang pernah menyakitiku. Karena aku sudah selesai dengan masa lalu. Dan kini, aku memilih untuk hidup sepenuhnya." Pesan moral dari cerita ini adalah, dalam menghadapi penderitaan yang tidak terlihat, seperti santet atau tekanan batin, kesabaran yang tulus justru menjadi benteng yang paling kokoh. Arman membuktikan bahwa orang sabar bukan berarti lemah, justru dialah yang paling kuat. Ketulusan seorang ibu dalam mendoakan anaknya tidak bisa dikalahkan oleh niat jahat manusia. Energi cinta dan doa itu menyelamatkan Arman lebih dari pengobatan apapun. Kisah ini menyadarkan kita bahwa hal gaib bukan untuk ditakuti, tapi dihadapi dengan spiritualitas yang benar. Dekat dengan Tuhan adalah pelindung paling nyata. Banyak orang terlihat tenang, tapi menyimpan luka dalam yang tidak terlihat. Cerita Arman mengajarkan kita untuk lebih peka, lebih peduli, dan tidak cepat menghakimi. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.